Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian masih belajar tentang teks deskripsi. Namun, materi yang dibahas adalah tentang menelaah struktur teks deskripsi. Silakan dibaca. Anak hebat, rajin belajar, bertanggung jawab, dan jujur. Jangan lupa berdoa ya. Nah, selalu ingat pesan ibu yaitu tentang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, agar lebih semangat, silahkan kalian bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Agar kalian tambah cinta tanah air. Nah, ini moto kita ya, yaitu semangat pagi, 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 luar biasa. Nah, Ibu akan mengulang pelajaran yang lalu. Pelajaran lalu, kalian belajar tentang pengertian teks deskripsi. Apa itu? Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi teksnya itu menggambarkan apa? Tentang objek. Objeknya satu, ya, dirincikan dan dijelaskan secara lengkap dan membawa pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar dan merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Ini ya ciri umumnya. Berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek yang pertama. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan dituliskan secara detail atau terperinci. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek yang ditaruh. Nah, ini ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Yang ketiga, teks deskripsi spasial atau spasial. Baik, yang pertama dulu ya. Teks deskripsi subjektif adalah suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Jadi, apa yang dirasakan penulis dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, teks deskripsi objektif, yaitu dalam teks deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, teks deskripsi spasial, yaitu dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Contoh, misalnya teks deskripsi yang subjektif ya. Tadi berdasarkan kesan dari penulis. Misal kalian lihat gambar yang sebelah kanan. Pasti ada perbedaan antara orang yang suka dengan BTS atau tidak. Atau untuk makanannya ya, seblak mungkin teks deskripsi yang dibuat oleh orang yang menyukai dan tidak menyukai pasti berbeda. Misalnya kalau kalian menyukai seblak misalkan. Saya sangat menyukai seblak. Seblak itu rasanya pedas, membuat badanku segar bila memakannya. Misal. Namun, bagi orang yang tidak menyukai seblak, pasti isi teks deskripsi subjektifnya berbeda. Bisa saja seperti ini. Seblak adalah makanan yang pedas, namun aku tidak menyukainya karena bila aku memakannya, aku sakit perut. Nah, itulah contoh teks deskripsi subjektif. Jadi penulisannya berdasarkan apa yang dirasakan oleh penulis. Berbeda dengan teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif menulisnya berdasarkan apa yang ada pada objek.
perasaan penulis tidak disebutkan. Misalnya dia sama-sama menuliskan objek tentang seblak. Dari segi objektif, berarti yang dinilai seblaknya saja. Misalkan seblak adalah makanan khas Jawa Barat, yaitu khas Bandung. Ia terbuat dari misalkan kerupuk, apalagi telur, ya, makaroni, dan rasanya pedas. Misalnya seperti itu. Seblak banyak dijumpai di berbagai daerah, tidak hanya di Bandung misalnya. Nah, di situ tidak ada nilai-nilai apa yang dirasakan oleh penulis. Jadi semua murni apa yang ada di objek. Jadi perasaannya tidak dicampur ke dalam teks seperti itu. Itu yang objektif, beda dengan subjektif tadi ya. Sama misalkan kayak kalian menilai teman kalian. Kalau misalkan kalian tidak menyukai teman kalian yang A, pasti teks deskripsinya hasilnya negatif. Berbeda dengan teks deskripsi yang memang sahabatnya misalkan. Nah, kalau orang itu berteman baik, pasti teks deskripsinya menggambarkan orang tersebut dari segi positifnya. Itu yang subjektif. Bedanya dengan yang objektif yaitu, nah, kalau objektif itu melihatnya tidak dari segi penulis, namun apa adanya si objek dijabarkan, seperti itu. Lalu apa ya beda yang dengan spasial? Nah, yang spasial ini, jadi teks deskripsinya hanya menjelaskan kalau benda ya benda cuma satu, benda apa? Misalkan di dapur banyak benda kan? Nah, yang dideskripsikan misalkan tentang kompor, ya udah kompor saja. Atau tempat. Nah, seperti sekolah itu kan umum. Apa yang mau dideskripsikan spasial itu intinya bagian ya, artinya bagian. Misalkan yang dideskripsikan hanya bagian kelasnya saja, atau hanya yang dideskripsikan bagian laboratoriumnya saja, misal ya. Ruang misalkan, ruang di kamar, maksudnya di rumah kalian banyak ruang, yang dideskripsikan hanya kamar kalian saja. Jadi hanya sebagian. Nah, misalnya tentang mendeskripsikan tentang orang ya, tentang orang atau artis misalkan. Nah, spasialnya apa? Misalkan dari segi prestasinya saja, seperti itu. Hanya bagian-bagiannya saja. Nah, ada pertanyaan. Kalian boleh bertanya ya. Caranya boleh japri ke ibu atau voice note boleh. Ibu, saya tidak mengerti bagian ini. Silakan. Nanti akan ibu balas. Walau tidak langsung ya, ibu akan balas. Nah, ini tes. Harusnya kalian mengerjakan tes, namun ibu gabung saja. Nanti ada soal ya, kalian kerjakan. Baik, ini materi hari ini. Yaitu tadi yang ibu bilang, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi yang dibaca. Apa ya menelaah? Menelaah adalah merinci secara cermat. Struktur itu bagian-bagian penyusun. Dan unsur kebahasaan, apa itu? Unsur kebahasaan adalah apa ya bahasa yang dipakai pada teks deskripsi? Ada bahasa apa saja cirinya? Nah, ini akan kita bahas. Kalian sebelumnya pahami dulu apa arti struktur. Struktur tadi yang ibu bilang adalah bagian-bagian penyusun. Misal, badan kalian. Badan kalian tentu banyak strukturnya atau bagian-bagian penyusunnya. Contoh, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Nah, itulah struktur dari badan kalian. Tentu teks dalam sebuah bacaan ya, disusunnya berdasarkan struktur, ada bagian-bagian penyusunnya. Badannya apa saja ya dari teks tersebut? Nah, ini akan kita bahas. Kompetensi dasar. Nah, yang ini ya, KD 3.2. Kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objeknya bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah.
yang didengar dan dibaca. Namun yang Ibu ambil adalah yang dibaca. Nah, kalian harus dapat menyebutkan struktur. Nanti strukturnya ada identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau kesan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Baik. Ini tujuan pembelajarannya ya. Lanjut saja ya. Manfaat dari belajar teks deskripsi. Nah, tentunya dengan belajar teks deskripsi kalian nanti akan mampu menulis teks deskripsi. Nah, siapa tahu nanti kalian akan menjadi seorang penulis yang hebat atau kalian menjadi reporter. Nah, kalau kalian sudah terampil di dalam menuliskan teks atau kalian terampil dalam berbicara ya tentang teks deskripsi, nah tidak kemungkinan kalian nanti ke depannya akan menjadi reporter atau wartawan seperti itu atau penulis buku ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu sering menjumpainya secara tidak sadar, misal acara jalan-jalan. Nah, di mana reporternya menggambarkan tentang objek jalan-jalan tersebut, misalkan dia jalan-jalan ke puncak. Nah, dia deskripsikan lokasinya di mana, di sana ada apa saja, fasilitasnya apa saja. Itu adalah contoh teks deskripsi seperti itu. Nah, yang tadi Ibu bilang, struktur teks deskripsi atau bagian-bagian penyusun dari teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada simpulan atau kesan. Apa itu identifikasi? Akan kita bahas ya. Ya, identifikasi atau gambaran umum atau disebut juga deskripsi umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, biasanya terletak di paragraf awal ya. Berisi nama objek, lokasinya di mana, sejarah lahirnya, misalkan tentang museum ya, tentang museum. Nah, itu dijelaskan sejarah lahirnya. Makna namanya, misalkan kenapa dikasih nama ini dijelaskan. Dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Ya, perincian dapat berisi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis. Nah, deskripsi bagian ini, misalnya nih ya, ada pantai nih. Ini pantai Parangtritis. Nah, yang identifikasinya kan dijelaskan lokasinya misalkan di Yogyakarta misalnya ya. Terus sejarah lahirnya kenapa dikasih nama Parangtritis, makna namanya apa sih, seperti itu. Deskripsi bagian dirincikan, pasirnya seperti apa, airnya, pepohonannya, fasilitasnya. Nah, itu masuk ke deskripsi bagian ya. Yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Biasanya terletak di bagian akhir ya. Dituliskan berisi kesan umum penulis, simpulannya apa, ditulis di situ ya. Nah, baik. Ini ada contoh teks deskripsi, yaitu tentang Goa Pindul. Nah, kalian lihat ya, kita baca. Goa Pindul adalah objek wisata alam susur goa bawah tanah dengan aliran sungai di sepanjang lorong, salah satu tempat wisata dengan kategori minat khusus di Yogyakarta. Cara menikmati objek wisata ini adalah menyusurinya dengan peralatan khusus, yaitu dengan menggunakan ban dalam besar ya. Dan ban dalam besar tuh yang bekas ini ya, ban mobil misalkan, tapi bagian dalamnya. Dan jaket pelampung. Nah, kalian lihat, ini paragraf awal tentang teks deskripsi Goa Pindul. Ini bagian identifikasi. Kenapa? Karena yang dijelaskan adalah tentang nama objek, lokasi, gambaran umum, ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Objek wisata ini biasa disebut Cave Tubing Pindul. Ban besar tersebut sudah dimodifikasi atau diberi pengait berupa tali menyilang di tengah, berfungsi sebagai tempat duduk di atas air.
Sementara jaket pelampung dipakai seperti rompi dengan ukuran tertentu yang mampu menahan berat badan lebih dari 100 kg, tetap mengambang di permukaan air. Jaket pelampung yang disediakan sudah memenuhi standar tim SAR. Ayo, tim SAR apa itu ya? Tim yang suka mencari orang hilang, seperti itu. Berarti sudah aman sekali ya, standar untuk seorang penolong keselamatan, seperti itu ya. Pelampung yang disediakan memiliki 3 jenis ukuran yang berbeda, yaitu kecil untuk anak-anak, sedang untuk orang dewasa, dan besar dapat dipilih dan disesuaikan dengan ukuran tubuh. Sebelum penyusuran, wisatawan wajib melalui salah satu operator atau pengelola dan wajib melakukan pembelian tiket. Nah, ini sudah masuk ke paragraf 2, 3, dan 4. Ini masuknya ke struktur deskripsi bagian. Apa saja yang dibahas yaitu memerinci. Nah, sudah mulai rinci ya, keadaan goanya seperti apa. Dan suasana wisata Goa Pindul ini masuknya ke deskripsi bagian. Ini juga sama. Di sini dijelaskan tentang harga tiket, fasilitas, ya, dan fasilitasnya tentang ada tempatnya nyaman dan luas, free wifi hotspot, ya, ada free wedang pindul. Nah, ini masih masuk ke deskripsi bagian karena masih memerinci bagian-bagiannya. Ini pun sama, masih deskripsi bagian. Nah, Gua Pindul memiliki panjang kurang lebih 350 meter. Dijelaskan panjangnya, ya, waktu normal tempuhnya, seperti itu, kedalaman air sungai, seperti itu ya. Jadi ini masih masuk ke deskripsi bagian, masih perincian. Kita masuk ke unsur kebahasaan teks deskripsi. Apa saja? Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Jadi, ada kalimat umum dan ada kalimat penjelas. Cirinya, kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Contoh ini ada, ibuku orang yang sangat baik. Ini kalimat umumnya. Kalimat perinciannya dirincikan ya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ini membuktikan kalau apa sih ibu itu dikatakan baiknya karena ibunya menolong orang, dia ramah dan tutur katanya lembut, seperti itu. Ini juga ciri kedua. Baik, selanjutnya ada menggunakan kalimat cerapan panca indera. Ada kalimat yang seakan dapat dilihat. Kulitnya kuning langsat, itu kan membawa kita seolah-olah ikut melihat, atau pemandangannya indah, itu seolah-olah kita ikut melihat ya. Seakan dapat didengar, bernyanyi kecil. Nah, yang terakhir seakan dapat dirasakan, rasa hangat berbaur dengan lembutnya angin sore melingkupi seluruh tubuh. Ya, rasa hangat itu seakan dapat dirasakan. Yang selanjutnya, yang ketiga, kata berimbuhan dengan awalan me-en atau menasalisasi yang diikuti kata dasar dengan huruf awal KPTS. Fonem atau huruf KPTS luluh jika setelah mendapatkan awalan me-en diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Nah, contohnya ada kata mengarantina. Ya, kata dasarnya adalah karantina. Ditambah imbuhan menjadi mengarantina. K-nya luluh hilang. Lihat lagi. Memesona, ya, bukan mempesona. Ya, kata dasarnya pesona. Tadi kan P ya, huruf P. Nah, ditambahkan dengan imbuhan atau awalan berubah menjadi memesona, P-nya luluh. Yang ketiga, tulis, ya, kata dasar huruf awalnya T. Ditambah imbuhan menjadi menulis, bukan metulis ya. Sapu menjadi menyapu, S-nya hilang. Seperti itu. Sinonim itu adalah persamaan kata. Kalian akan menemukan banyak persamaan kata ya atau sinonim di dalam teks deskripsi. Misalnya, ibu sinonimnya mama, bunda, inang. Indah,
Indah sinonimnya permai, indah, elok, dan seterusnya. Mengapa memakai sinonim? Agar kalian dalam membaca teks itu tidak bosan. Misalnya tadi tentang Goa Pindul. Goa Pindul disebutkan indah. Kalau indah terus dari awal sampai akhir yaitu bosan ya. Makanya dirubah. Ada indah, ada memesona, ada permai, ada indah, elok. Ini harusnya salah ini Ibu. Harusnya memesona. Nah, menggunakan kata depan. Kata depan apa itu? Kata depan tuh di, kepada, dari. Nah, untuk penulisan di, kepada, dari harus dipisah agar membedakan mana di kata depan, mana di awalan. Bedanya dipisah bila diikuti kata keterangan arah, tempat, lokasi, dan lain-lain. Misalnya di hutan. Hutan itu nama lokasi atau nama tempat ya. Di barat seperti itu. Di jalan itu harus dipisah. Beda dengan di imbuhan. Di imbuhan misalkan dimakan. Makan tuh kata kerja bukan nama tempat. Nah, itu harus digabung kalau awalan. Karena ini kata depan tulisannya harus dipisah. Dikasih jarak atau spasi ya. Kalian lihat contohnya nih. Di hutan, di sungai ini dipisah penulisannya. Baik, selanjutnya menggunakan majas. Majas apa itu ya? Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk hiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat, baik itu lisan ataupun tertulis dengan memanfaatkan kekayaan bahasa untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak atau pembicaranya. Contoh, batu karang siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Lihat di sini. Ini adalah majas. Kenapa? Masa batu ceritanya seperti manusia ya siap menjaga seperti itu. Jadi benda mati seolah-olah hidup. Nah, ini kan menimbulkan kesan ya. Bahasanya baik, bahasanya cantik seperti itu. Lagi ya, bagai air mengalir tenang tetapi sangat dalam. Nah, disebutkan airnya tenang. Padahal yang tenang itu manusia. Jadi memang membuat kalimat tersebut menjadi lebih bernilai seperti itu ya. Lebih cantik, lebih ada punya perasaan. Nah, itulah majas. Contoh lain misalkan ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai seperti itu. Ya. Terima kasih. Ini pembahasan terakhir. Silakan kalian simak, kalian catat. Kalian catat kecuali bagian teksnya ya. Seperti itu. Ya, teksnya kan panjang, tidak perlu. Tapi ciri bahasa itu harus kalian tulis. Dan tadi ya, struktur. Pengertian struktur juga harus ditulis. Terima kasih.